Halo semuanya, welcome back to Free Talk Podcast. Selamat datang di episode terbaru kita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu. Kalau kalian sedang tidak baik-baik saja, semoga masalah cepat diselesaikan. Kalau yang lagi sakit, semoga cepat sembuh penyakitnya. Amin. Amin. Akhirnya kita balik ya setelah Yes, 1 minggu. rehat. Baru 1 minggu ya padahal. Dan hari Habis ini healing. healing. Healing ti cicing. Healing bihing. Baru tinggal healing ya 1 minggu, udah banyak banget apa sih topik-topik atau berita-berita yang seru banget buat dibahas dan diceritain di sini ya. Yes, betul banget. Dan topik-topik inilah yang bikin kita akhirnya bikin episode kali ini adalah tentang hot topic di bulan September. Topik-topik yang kita mau omongin karena gatel ini kalau nggak diomongin ketinggalan kayaknya gitu ya. Iya, betul banget. Nah, apa aja tuh Sadi? Coba yuk kita bahas satu-satu ya. Oke. Yang pertama ini ada kabar duka aja. Yang pertama ada kabar duka dari Eropa, yaitu meninggalnya Ratu Elizabeth kedua. Ya, betul. Jadi kenapa ini kita bahas? Karena di internet ramai banget ya, kayak apa ya, netizen ini menurut gue terbelah menjadi 3 kubu. Yang pertama kubu yang sedih atas kepergiannya Ratu Elizabeth ini. Yang kedua adalah yang netral-netral aja. Dan yang ketiga adalah yang kayak cenderungnya senang gitu, malah happy gitu. Karena si Ratu Elizabeth ini telah tiada gitu. Kalau lu tim yang mana nih? Maksudnya kubu yang mana? Kalau gue adalah kubu yang netral. Jujurnya kalau gue netral ya, kayak ya gimana ya, kalau kita lihat emang Ratu Elizabeth ini udah cukup lama ya jadi seorang ratu gitu. Emang dia pun juga dinobatkan sebagai ratu terlama yang memimpin Inggris kan. Betul. Itu kalau untuk sedih, kalau gue jujur gue nggak sedih ya pasti yang sedih kalau menurut gue adalah masyarakat yang diatur sama Ratu Elizabeth lah ya. Masyarakatnya mungkin sedih kehilangan sosok pemimpin. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue tidak sedih, tapi gue lebih kayak apa ya? Gue tahu sih Ratu Elizabeth tuh iya emang dia tuh adalah sosok dia bisa dibilang dunia gitu loh. Ratu yang menjabat dia bisa jadi dia tuh sejarah yang hidup gitu, sejarah yang hidupnya lama gitu. Betul sih, setuju. Ya gue juga gue setuju sih sama lu. Tidak sedih. Iya, kalau gue setuju sama lu. Kalau gue bersedih sih enggak ya, kayak soalnya kan kita tidak bersinggungan secara langsung ya, maksudnya dengan kepemimpinannya ini gitu loh. Cuman gue berempati aja sih soalnya kayak beliau ini kan salah satu ikon yang tadi bilang ikon dunia, dan dia adalah salah satu satu-satunya ratu yang hidup di masa kehidupan kita, ya nggak sih, yang berkuasa gitu loh, yang memimpin suatu negara, persemakmurannya gitu. Iya benar, ya ikonik lah dia, bisa dibilang bisa dibilang ya gue bersyukur pernah hidup di era si icon ini pernah hidup gitu. Iya benar, jadi kayak momen sejarah gitu kan. Tapi ya Benar. menurut gue yang sedih juga valid mungkin ya, maksudnya perasaannya valid karena mungkin kehilangan sesosok, apalagi yang tadi bilang yang diatur di bawah kepemimpinan dia ya. Mungkin benar. ya pasti sosok kehilangan, kayak kita aja gitu kan kalau ada presiden yang walaupun semasa hidupnya dihujat gitu, tapi begitu meninggal pasti kan banyak yang sedih juga ya. Sama Iya kayak benar. gitu. Tapi yang nggak sedih juga, yang maksudnya yang senang juga menurut gue ya valid aja, karena emang menurut sejarah ke belakang kan emang banyak korban juga ya, maksudnya dari perang-perang di zaman dulu gitu loh. Banyak kolonialisme ini banyak yang memakan korban, jadi ya wajar aja, valid aja mereka merasa senang seperti itu. Jadi kalau misalnya merasa senang tuh maksudnya lebih contohnya tuh kayak gimana sih, San? Apakah mereka kayak
gue seneng nih pemimpin ini meninggal. Habis itu mereka pada pesta pora kah atau apa gitu. Ya gak mungkin pesta sih ya. Gue sih nggak, bukan pesta pora ya, maksudnya kayak tapi Oke. bener-bener kayak mengekspresikan dirinya kayak seneng aja gitu kayak di sosial media, bahkan kayak kayak apa ya, mungkin ada yang sedih misalnya, ada yang sedih nih dari negara lain gitu, bukan di UK-nya ya. Mm, Terus kayak, mm, "Dia kenapa sedih?" Gitu loh. Padahal kan beliau ini adalah salah satu penjahat perang ya, dia bilang kayak gitu. Terus kayak dia ini di tangan dia ini udah banyak darah, dia tuh udah bertanggung jawab atas banyaknya nyawa kehilangan, apalagi untuk Black people yang di Afrika sana gitu kan. Bahkan mungkin di Asia juga mm. banyak kan, kayak negara tetangga kita kayak Malaysia itu kan termasuk negara persemakmuran Inggris kan. Iya iya Jadi benar. Oh lebih oke. gitu sih, bahkan di negara UK-nya pun kayak waktu itu ada interview, Mm, kayak gimana perasaannya gitu kan dia tanya. Terus kayak, ya menurut gue ini jawaban yang valid sih, maksudnya yang bijak lah. Dia bilang, oke "Ya oke. kalau seseorang yang meninggal, ya sedih," maksudnya, sedih dalam artian keluarganya maksudnya kan meninggal itu emang identik dengan kesedihan kan, jadi ya sedih. Cuman dia bilang, "Gue ini bukan big fan bukan seorang penggemar dari kerajaan atau kerajaan secara general ya, bukan negara Inggris saja, karena ya balik lagi ke masa lalunya dulu kolonialisme itu kayak gimana, terus banyak skandal, apalagi di modern days ini juga banyak skandalnya juga loh di eee, Royal Kingdom ini, mulai dari, Princess Diana, terus juga ada anaknya Ratu Mm. Elizabeth yang, memakai duit rakyat untuk, terbebas dari hukuman, if I'm not mistaken ya, kalau gua nggak salah, itu Iya tentang, iya. pelecehan seksual gitu kan. Dia jadi bayar pakai uang pajak negara untuk dia agar terbebas dari hukuman di Amerika, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang dibenci atau skandal-skandal yang menjadi hot sensation gitu di sana. Oke, I see. Berarti kalau misalnya secara apa, kalau misalnya kita tarik kesimpulan, berarti kesenangannya itu karena emang sejarah masa lalu lah ya, mostly karena perang dunia lah ya. Makanya ada beberapa negara atau beberapa orang yang em, cukup senang dengan kematian beliau. Iya betul, dan juga maksudnya bukan kita ini ketawain kematian ya, maksudnya ketawain dengan reaksinya ya, maksudnya kan beragam Iya dan betul. lucu-lucu gitu, apalagi meme-nya segala macam. Dan yang apa ya, mencengangkan sih menurut gue ya, banyak juga katanya, Mm-mm. negara-negara persemakmuran ini yang dikabarkan akan mengundurkan diri dari memisahkan diri setelah kematian Ratu Elizabeth ini loh katanya. Oh, Mmm, jadi akhirnya, iya oke, katanya ya, ini baru katanya, baru rencana akan memisahkan diri seperti itu. I see. Ya kita lihat aja nanti ya ke depannya gimana. Tapi kalau kalau selain apa, selain kesedihan atau perasaan yang netral, selain perasaan-perasaan tersebut juga kalau di kematian Ratu Elizabeth ini mengundang banyak meme ya, yang gue lihat-lihat. Betul, sebenarnya ya kayak emang ada aja gitu yang di-meme-in loh dari segala topik. Iya bener, nggak meme doang, maksudnya ada aja yang dibahas itu, entah kayak apa itu Princess Diana akhirnya ketemu sama Ratu Elizabeth di alam baka kan itu Iya kan itu kayak dia Mbak, di TikTok ya kan, kayak ya itu, anjir kreatif sih itu menurut gue. lucu. Sama satu lagi nih loh yang lucu, yang Apa tuh? yang kasih bunga ke Ratu Elizabeth tapi dari Tebet Barat. Iya iya iya, itu kocak banget sih. Apa sih, Kanjeng Ratu Elizabeth ya nggak sih? Iya bener bener bener, itu lucu banget sih kalau gue liatnya kayak gila Itu gue kepikiran sih banget. ya, gue ini sih maksudnya buat seneng-seneng itu lucu juga sih emang. Aduh, ya begitulah ya di bulan apa Iya, berita pertama kita di mhm. bulan September ada kematian Ratu Elizabeth kedua. Kita doain aja buat, yang terbaik ya buat semua orang, warga Inggris dan warga Ya, dunia, pokoknya yang terbaik lah gitu. yes betul. Nah, berita Habis itu, kedua apa nih, Bang? habis itu ya kedua ada dedeng dedeng pasti rakyat-rakyat Indonesia harusnya udah tahu ya, Wak. Sedang Apalagi viral apa? nih ya. Iya, sedang viral banget ya itu tentang hacker. Oh, Hmm, Biorka. Bjorka. Gimana nih dia nih? Jadi Biorka ini tuh kalau seinget gue ya, dia tuh sempet muncul dengan yang ini loh, yang berita yang apa data IndiHome. Sebut merek boleh gak sih?
Boleh boleh boleh. Kan emang itu berita kenyataan. Oke. Jadi itu dia sempat muncul pertama tuh gara-gara data-data pengguna IndiHome Hmm. bocor ke publik. Iya, I see. I know itu. Habis itu lama kelamaan kan kayak banyak ya pengguna IndiHome kayak protes lah. Habis itu sih dari pihak IndiHome-nya bilang kalau misalnya data-data yang bocor itu palsu. Tapi ternyata kalau kalau misalnya kita coba dites, ternyata data-data tersebut valid. Itu lama Mhm. kelamaan si Bjorka ini membocorkan data-data orang-orang penting. Dan yang di mana kalau menurut gue di sini tuh ada glorifikasi sendiri dari netizen-netizen orang-orang bukan orang penting ya, masyarakat biasa kayak kita-kita gini lah. Kok Heeh. lama-lama jadi kayak mendukung si Bjorka ini kayak kayak seakan-akan kayak apa ya? Kayak si Bjorka ini tuh dipandang seperti Robin Hood kalau gue lihat ya oleh masyarakat kita. Iya sih. Iya. Kayak Iya sih. Tapi ya kan? gimana ya, mmm, back to topik yang tadi ya, kayak yang bikin hot-nya mungkin yang pertama kali itu karena emang ini bukan sekedar data pengguna doang, tapi kayak sampai browsing history, itu kan dia jual kan, which is Betul. itu banget loh, kayak itu browsing history itu harusnya private gitu loh, nggak boleh Iya. diambil. Emang sebenarnya tuh nggak ada satupun provider yang boleh ngambil browsing history kita gitu, maupun itu siapapun gitu. Dan lagi, menurut gua si Bjorka ini, kenapa dia bisa ini Bel, apa namanya, yang tadi bilang dia ngambil data-data orang penting di negara kita, karena dia tuh mungkin pertama itu ditantang. Jadi kayak, itu kan respon pemerintah kita yang tidak merespon. Oh Responnya tuh ya. kayak, "Tolong jangan meng-hack kita." Ya gimana ya, Wow, lu mantap. kayak nyuruh maling lu kayak nyuruh maling, Jangan "Tolong mencuri. jangan maling." Sweeper jangan mencuri, kan lucu gitu. Ya Benar dia benar makin benar. panas mungkin ya, jadi kayak, mencuri-mencuri dan juga kenapa yang tadi lu bilang masyarakat kita kan mengglorifikasi dan seolah-olah berpihak pada si Bjorka ini yang sebenarnya salah kan, Bjorka ini mencuri data kita juga kan, dan menjualnya lagi. Iya Karena benar. Indonesia sendiri, pemerintah sendiri ini gagal dalam memberikan perlindungan. Jadi kayak, "Ah, ya udah," gitu, ngerti gak sih? Kayak, Hmm. "Gue nih nggak ada yang ngelindungin juga." Terus Bjorka ini juga kan membongkar data-data pribadi orang-orang penting dan juga dokumen-dokumen penting. Kayak kalau nggak salah waktu itu ada Super Semar, dia up juga kan kalau nggak salah waktu itu. Iya sama ini kasus pembunuhan Munir. Nah, itulah yang makanya kenapa orang-orang, masyarakat-masyarakat jelata seperti kita ini. jadi kayak apa simpati dan mendukung Bjorka ya karena tuh Betul, dari dulu kasus ini tuh nggak pernah selesai gitu. betul, dan juga pemerintah balik lagi ke respon pemerintah waktu itu, masyarakat diharapkan melindungi niknya sendiri. Gimana ceritanya melindungi nik sendiri? Dan bahkan Halo. bocoran dari, pengguna SIM, ingat nggak sih? Pengguna SIM-nya juga pengguna SIM di Indonesia, datanya dibocorkan juga. Sementara ketika kita mendaftarkan SIM, itu kan kita ngasih NIK kita mau nggak mau, kalau nggak Iya, mau dikasih nomornya dong. iya benar benar Terus dia benar. bilang, pemerintah bilang kita suruh melindungi data kita sendiri. Itu makanya lah di situ menurut gua kenapa orang-orang ini makin heboh dan, "Ayo Biorka, Biorka," gitu. Emang satu sisi ini sebenarnya emang ini lagi ya kita selalu ada dua sisi koin di setiap masalah ya. Satu sisi Mhm, hacker ini menjual data-data kita, which is nggak betul. benar juga, sangat tidak Iya, benar sih. Gue sangat sangat tidak tidak benar. mendukung. Soalnya itu privacy Uh, kita sih. iya yes, benar. Tapi satunya lagi pemerintah pun juga nggak bisa secure kita terhadap hacker tersebut dan hacker tersebut malah kasih kasih kayak nih kasus-kasus lama nih. Jadi gimana ya netizen tuh pasti kayak kok hackernya mana mana membantu kasus-kasus yang nggak Semua. pernah ketok Iya, gitu. betul betul. Tapi ya, mmm, ya gitu sih, gara-gara gini juga gue jadi mikir kayak kayak bukan dari gara-gara kasus ini sih, kayak dulu-dulu juga kan sering banget kan kayak data kita bocor segala macam. Gue tuh jadi kayak malas gitu loh, kayak, aduh data gua apalagi yang belum dibongkar, ngerti gak sih? Ya udahlah semua orang tahu gue gitu. Kayak kayaknya gue tuh merasa data kita tuh udah di internet, ngerti sih? Iya Kayak nggak benar. ada yang nothing tulus lagi di kita, makanya
makanya itu mungkin, orang-orang kayak kita, udah terlanjur terjua, udah yang kayak gini juga udahlah, kayak gitu mungkin. Ya ya, jadi Mhm, cuma bisa pasrah ya. heeh. Tapi ya lama-lama ini gak sih, kayak gue sih kayak fishy gitu loh sama si Bjorka ini. Karena makin lama makin melenceng gitu loh, kayak waktu itu dia pernah nge-tweet dia mau membuat gerakan revolusi kayak gitu-gitu. Maksudnya kan jadi kayaknya menggoncang, kalau revolusi itu kan udah mau menggeser pemerintahan ya. Jadi Iya kayak iya benar. malah jadinya menggoyang negara. Ini apakah ini suatu, pengalihan isu? Mmm, banyak yang bilang itu pengalihan isu ya. Jadi, eee, bingung juga sih kayak tiba-tiba kan ya kita tahu lah ya dari beberapa bulan lalu kan, ada isu-isu tembak-tembakan ya, Mmm. yang sangat heboh itu. Yang ini loh, yang game tembak-tembakan itu, Betul. game Terus tembak-tembakan itu. Habis itu tiba-tiba mhm, muncullah hacker ini gitu. iya iya. Ya, Dan iya jadi kayak makin habis itu lama kita lupa. iya, dan kayak, over gitu gak sih? Iya Maksudnya benar. kayak pertama kayak cuman, bukan cuman sih, maksudnya pertama kan dia terkenalnya gara-gara nge-hack segala macam. Tapi lama-lama kok jadi mau mencampuri, intinya Indonesia. Maksudnya kalau dulu cuman sekedar meng-attack, apa sih, apa sih, gimana sih ngomongnya? Menteri Informasi itu? Oh, Menkominfo ya? Iya, Menkominfo. iya. Dia kan mau nge-attack, okelah, maksudnya ya udah. Tapi ini makin kayak dokumen, negara segala macam, sampai ya gitu-gitulah, Sampai dibongkar kalau apakah kalau sampai kalau menurut gua tuh dia seakan-akan, ini juga loh, berusaha mempengaruhi masyarakat, beberapa masyarakat lah ya, karena kan nggak semuanya ikut terpengaruh, mmm, untuk seakan-akan jadi kayak, pengikutnya dia gitu loh, kayak, "Lu iya iya. mendukung gue," gitu, "apapun yang gue lakukan nih gue udah punya massa," gitu. Oh iya, dia mengumpulkan massa. Iya iya, betul 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 betul. Iya gitu sih, gue sih jadinya sekarang netral-netral aja, maksudnya kayak, ya dari dulu emang udah netral sih, maksudnya kayak, kalau dari dulu tuh gue bukan netral ya, gue tidak memihak Biorka, tapi gue, ini juga against si government, kayak maksudnya, Mhm. "Ayo lu ngapain nih?" Gitu loh, "Ini negara lawak banget," gitu. Iya bener, "Please dong ini data penting loh," gitu. "Aduh udah pusing banget tinggal di sini," gitu. Aduh pusing. Iya sampai aduh, kayak bingung ya, kayak waktu itu kan kayak gue bilang, "Kayaknya gue harus pindah deh dari Indonesia," gitu kan. Terus ada yang bilang kayak, Mhm. "Ya silakan pindah-pindah aja," gitu. Maksud gue tuh pindah itu sebagai bentuk apa ya, satir atau sindiran gitu loh, "Ayo Iya dong berubah," ngerti gak sih? iya, ada something wrong loh sama negara ini gitu loh. Pusing banget sih kalau gua. Tapi apa ya, maksudnya kayak sayang banget kan negara ini kan kayak banyak banget potensinya potensinya ya dari, sumber daya manusianya, dari sumber daya alamnya, tapi tuh Bener bener. banyak banget yang bobrok gitu loh. Iya, saya ya namanya ya, nggak ada yang benar-benar sempurna. Kalau kita Mhm, lihat negara kita Indonesia gitu, kayak alamnya bagus, orang-orangnya gue akui baik-baik dan ramah mhm, dibanding betul. ya kalau untuk warganya gitu. Iya Tapi iya. tapi Mhm, kalau misalnya kita ketemu secara kita koneksinya secara apa ya, lewat internet heeh. alias bersama netizen, ya ampun. Lu tau gak sih Sandi ini penyanyi Indonesia Siapa tuh? Banyak nih yang lagi viral sekarang. yang sempet viral karena, nggak bisa mencapai nada tinggi di lagunya Oh sendiri. oh, tahu tahu tahu. Tahu Ya, dong, kemarin gue pernah nonton loh, oh iya di live. Kampus Cinta ya. Iya. Gimana gimana? Kalau menurut lu dia secara live, eee, apakah masih ya apa, apakah masih nadanya masih fals-fals gitu seperti yang di TikTok-TikTok? Ya, ini kita ngomongin ini ya, mungkin ada yang belum tahu, yang nggak punya TikTok, nggak punya Twitter, cuman tahu ya pokoknya yang nggak tahu ya. Ini kita bahas Keisha Lefronka, gitu. Emang Mhm. dia bukan di bulan September aja nggak sih? Udah beberapa bulan ya? Atau iya beberapa bulan, dari semenjak
SCBD juga dia udah terkenal kan. Benar Dia benar tidak benar. bisa, drama per-uwoan ya, dia tidak bisa mencapai nada uwo di lagunya sendiri. Tapi begitu Mhm, gue nonton live, sebenarnya nggak gue nonton live sih, belum sebelum nonton live gue nonton kan karena kan ada juga di TikTok yang dia nyanyi lagu-lagu lain kan maksudnya. mhm, Emang suaranya bagus dan gue nonton live pun kemarin dari rehearsal, sampai, actual performance-nya, emang suaranya bagus, maksudnya itu emang dia, apa ya, penyanyi gitu loh. Emang mhm, nadanya suaranya tuh, apa sih, kalau dibilang tuh renyah banget kalau di kuping, enak banget didengarnya. Emang bagus suaranya, cuman entah kenapa, bukan entah kenapa sih, emang di part yang "Woh"-nya ini dia, sering banget maksudnya dia sering banget apalagi yang viral gitu kan, tidak bisa nyampe nadanya jadi belok-belok gitu kan, jelek, mhm. gitu sih. Jadi fales lah ya, Iya, bahasa awamnya. cuman emang suaranya bagus sih, cuman bagus tapi emang kalau kata temen gue ya, yang dia, mengerti lah ya dunia pernyanyian ini, emang Mhm, part itu tuh, susah banget. Apalagi dia kata dia kalaupun ada penyanyi yang bagus, itu emang butuh effort buat, mmm, make di situ. Emang itu tuh nadanya emang susah dan tinggi banget, gitu. oke. Ya Mmm, tapi ya emang sih kalau menurut gua, kalau misalnya lu false sekali, 2 kali emang oke lah mungkin, eee, kesalahan atau apa gitu kan. Habis mhm itu kayak mhm. ada orang yang komen, nadanya mungkin ketinggian atau apa, kasih saran gitu menurut gue sih nggak apa-apa. Cuma kalau ada nih, dia tuh baru perform, terakhir tuh di Malaysia. Iya Dan menurut gue ini cukup jahat sih komennya. iya gue juga baca sih. Ya, ya kan gue tuh ada baca satu komen, udahlah nggak apa-apa kalau Malaysia mau ngeklaim anak ini malu-maluin kayak anjir itu kasihan banget loh ya. Iya, sampai ada yang kayak, bahkan netizen Malaysia sendiri kayak, "Aduh nyesel banget ngundang udah jauh-jauh," atau enggak kayak balik itu kan dia menang awards ya, balikin Oh, awards-nya segala macem gitu-gitu. Kayak sedih sih maksud gue kayak tapi ya bener sih yang kata lu bilang, apa ya, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali mungkin ya, itu masih kayak oke gitu kan dikasih tahu segala macem. Nah yang gue bingung adalah kayak kenapa, nggak coba diturunin nadanya gitu kan atau enggak, mhm, kalau kata ya kalau dia nggak mau turunin dia harusnya pakai falset aja, falset suara suara gue lupa falset itu head voice kalau nggak salah. Pakai suara itu mhm, aja itu pasti nyampe gitu. Nah itu yang ya, gue bingung, maksudnya kita, bingung gitu kan kenapa dia nggak mau ngelakuin itu, sementara dia udah berkali-kali gagal gitu loh. betul betul. Ya ya bingung juga ya apakah ini teknik marketing? Itu iya gue juga mikir kayak gitu sih kayak, kan jadi banyak terus viral viral terus kan nih, apalagi Mhm, sama manajemennya mereka kan. Diundang ke mana-mana gitu kan, banyak banget yang diundang. Cuman kemarin gue nonton live-nya jadi ada sedikit dia apa sih, sesi ngomong ya, sesi bicara mhm, tentang lagu ini, di situ dia bukan agak lagi, dia nangis dan sedih gitu di situ karena, mhm. mmm, lagu ini Curcol kata nih dia ceritanya ya? curcol di panggung. Dia lagu ini tuh memberikan banyak pelajaran, of course lah ya. Mhm mhm, Terus, iya dia di situ sih sedih kayak, banyak banget pressure-nya. Terus habis mhm, itu, banyak banget hate comments dan segala macamnya yang which is menurut gue ya sedih juga sih, maksud gue kayak kalau pandangan gue pribadi ya, kayak mhm, okelah, kita kasih tahu nih si Keke ini gitu kan, pakai nada ini ya, pakai nada ini gitu-gitu. Tapi kalau udah dia sering ngulang, dia misal false terus, kayak kalau gue ya jadi netizen yang peduli banget akan hal ini gitu, misalnya akan penyanyi ini, gue akan tinggalin, ngerti gak sih? Kayak, ih udah gue bilangin batu, ya udah gue tinggalin, ngerti gak sih? Kalau netizen kita kan enggak kan, kayak, "Ih malu-maluin, mendingan jadi penyanyi, bla 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 bla," kayak menghujat iya gitu loh. Nya iya jadi bener kayak, bener. mmm, itu lu ngebuang tenaga lu nambah dosa juga gitu loh, ya kan? Mental kan. Jadi mungkin dia bisa Mhm, sakit hati, tergoncang lah pastilah. Ketiga, iya. ya kita tetap kaya, maksudnya tetap banyak job, iya kan? Iya betul, tapi kalau gua lihat lagi ya, dengan Kesha yang umurnya masih muda dan lain-lain gitu, ya ini bisalah emang emang ini akan jadi pelajaran dan menurutku sih harusnya sih sebenarnya, eee,
fals dia ini bukan yang disengaja ya, kalau misalnya emang dia bisa Hmm, bilang sambil nangis, dia curcol-curcol gitu. Siapa sih yang mau di head comment, betul. ya kan? Kalau menurut gue Betul ya betul. emang dia ya ini bisa jadi ini sih apa perjalanan dia buat belajar lebih baik di lagu-lagu Betul. selanjutnya. Apalagi kan dia lah kelahiran 2003 loh. Berapa sih sekarang umurnya berarti? 19 tahun. Iya nggak sih? Ih, Iya. muda banget, gak Iya kayak masih kita. suaranya juga eh, jangan mengungkit kita dong. Suaranya ya makanya kan kalau suara itu katanya makin tua makin bagus kan. Nah ini 19 tahun ya, ya mungkin jadi pembelajaran buat si Iya, Kishan juga ya Kesha. maksudnya buat Hmm. berarti lebih baik lagi. Tapi memang gue nonton emang nggak bulat sih, maksudnya pas dia nyampe nada itu. Cuman nggak Hmm. bulat gitu loh. Kalau di lu udah nonton belum yang video di RCTI? Belum. Nah itu tuh yang di RCTI tuh bagus. Dia tuh benar-benar sampai dan bulat banget nadanya di situ. Kalau Cuman biasa kalau kan yang kalau kalau yang di TikTok yang terkenal kan nggak mungkin yang bagus-bagus, pasti yang betul jelek-jelek. sempat menghujat gitu. Kalau bagus nggak bisa Hmm. dihujat. Ya iya gitu sih gue bilang. Cuman emang ada beberapa faktor mungkin kemarin tuh kayak angin, terus ada panggungnya juga mungkin ya dan segala macamnya. Mm-mm. Jadi mungkin nadanya kurang masih goyang gitu loh. Cuman udah bagus sih Oke. menurut gua. Dan juga Hmm. semoga Keisha-nya jangan terlalu ini ya, ngambil head comment maksudnya kayak ya udahlah, yang penting lu dapet cuan gitu, ngerti gak sih? Iya betul betul. Ya, biarkanlah head comment apa menghantuimu, tapi Yang joke ngehujat banyak. ya, yang ngehujat juga belum tentu bisa nyanyi kan, belum tentu bisa Iya, nyanyi, belum tentu gue jadi gaji inget kenapa? gue jadi inget foto hidup lu lebih baik menangis di private jet ya. Betul. Dia di Malaysia naik private jet nangis, lu masih menghujat. Enggak maksudnya maksudnya gimana ya, kita tuh rakyat biasa, dia tuh malah, apa sih, masih mending lah dia nangis tapi di Iya. kekayaannya. Kita menghujat di Menang. kemiskinan kita. Aduh, ya maksudnya Aduh. Keisha-nya, nggak usah mikirin lah, maksudnya tetap fokus aja ya berlatih, belajar, namanya juga manusia gitu kan, pasti ada Iya, salahnya. masih muda, perjalanan Dan karirmu masih panjang. dan juga netizen ya, maksudnya pesan juga buat netizen, udahlah ngapain kalau kalian tuh peduli banget akan masalah persuaraan, dunia tarik suara, ya Mm. udah maksudnya ini kan ibaratnya si Keisha nih ibarat katanya udah dikasih tahu berkali-kali nih sama netizen, udah batu banget nih, salah terus. Ya udah tinggalin aja, nggak usah dikasih head comment kayak gitu ya nggak sih? Iya bener, justru jangan dikasih panggung ya kalau menurut Ah, gua. bener banget bener banget Kalau bener emang banget. lu nggak suka. Iya iya bener sih. Jadi ya balik lagi ya, nggak bukan kalau Keisha kan masih bening ya, bertalented, berbakat gitu. Kalau yang lain-lain kan biasanya di Indonesia nggak berbakat, yang sensasional doang, yang jelek-jelek Hmm, mah terkenal gara-gara head comment netizen sendiri. iya, malahan dijadiin duta kan. Iya. The best. Oke oke, move on ya. Semoga Kesha bisa jadi yang lebih baik ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya dan Iya, panggung-panggung spektakuler selanjutnya buat membalas iya. dendam ke jari-jari netizen yang jahat. Ada Nah, apa nih selanjutnya? nah kalau ini kan tadi kan Kesha kan versi lokal ya, ada juga yang internasional. Balik lagi ke internasional apa nih? Yaitu adalah film Little Mermaid, Ariel. Jadi Iya iya iya. ya, jadi banyak netizen yang kecewa pas tahu nih, pas lihat trailernya, kok Arielnya nggak sesuai dengan yang di Disney Princess kartun, ya rambutnya merah, Hmm, gitu, berkulit putih. putih, bermata biru. Iya, kok jadinya begini gitu bentuk Arielnya. Hmm. To be honest, gue bukan penggemar Disney ya. Maksudnya kayak Mhm. kayak apalagi princess princess Disney kayak gue tuh nggak deket banget. Kayak cuma tahu Cinderella, Snow White gitu-gitu doang. Terus ya kayak dan gue ini tuh sebenarnya udah lama Bel. Kayak di announce-nya tuh udah lama si Hailey. Mhm. Gue nggak tahu ya cara pronunciation namanya, maaf ya guys kalau salah. Si Hailey ini udah di announce lama kalau dia tuh bakal jadi peranin Ariel.
Nah, Mhm. tapi tuh banyak banget kan di TikTok kan yang kayak, ada yang sampai nangis gitu nggak sih? Lu nonton nggak sih videonya? Enggak sih. Iya, gue nonton sampai nangis, kata gue, "Lah," terus dia kayak bilang, "Gue nih penggemar Disney banget, masa nggak sesuai ekspektasi gue, bla bla bla." Dalam hati gue ya satu, kalau lu penggemar Disney masa lu nggak tahu sih, ini tuh udah di-announce dari lama loh, Iya. gitu kan. Iya, setahu gue ini udah di-announce sudah lumayan lama sih si Hailey ini. Iya, dan lu kenapa nangis? Ini tuh cuman duyung anjir, cuman kartun. Kalau pendapat lu gimana, Gal? Mas, apakah lu Kalau tapi lu apakah penggemar, Disney yang kayak princess gitu ngikutin apa enggak? gue ngikutin, kalau Disney Mmm, Princess gue ikutin. Eee, kalau gue ya jujur ya waktu si Disney me-reveal si Hailey jadi, Putri Duyung jadi si Ariel, mhm mhm. gue waktu pertama kali lihat si Hailey gue emang, mikir kayak, "Ah, emang dia cocok ya jadi Putri Duyung?" Jadi Mmm, seperti sosok Ariel gitu. Tapi kan itu, waktu si Disney me-reveal si Hailey ini kan si Hailey-nya ya belum didandanin jadi Ariel lah ya, belum, iya benar. masih dengan gayanya dia gitu. Tapi pas gue lihat trailer Little Mermaid, ya menurut gue ya oke-oke aja sih. Maksudnya ya si Hailey-nya ini ya didandanin seduyung mungkin dan gue sih nggak terganggu ya melihat si Hailey jadi Ariel gitu. Iya iya, bener bener. Iya Karena sih, maksudnya sama it ini juga karena gue nggak berekspektasi ya bener-bener harus mirip banget yang rambutnya merah, yes. ekornya hijau, BH-nya ungu gitu. Bener. Iya, bener-bener, soalnya kayak, banyak banget kan yang kayak kecewa-kecewa, katanya kan harusnya ini kan kartun Denmark ya, Danish gitu ya. Terus kayak berkulit putih mana ada di tahun segitu, orang kulit hitam segala macem. Terus kayak yang tadi gue bilang ya, ini kan karakter fiksi, duyung itu nggak nyata, Instagramable Iya. gitu. Terus juga kan, apa ya, si karakter Ariel ini kan nggak punya ini ya, background culture-nya, nggak ada dia harus apa, nggak kayak Mulan, nggak kayak Raya Disney, nggak kayak Moana yang dia ada set background-nya, kayak mungkin Mulan kan di Iya, China, Raya kan di Vietnam, di Asia Tenggara. iya, Kan atau Ariel ini enggak kan cuma di laut. Aladdin gitulah ya. Iya, Aladdin. Kan Ariel ini cuma di laut, di kerajaan Duyung. kerajaan terus dia punya sahabat kepiting sama sahabatnya ikan, kepitingnya itu kayak guardian-nya dia gitu kan. Mhm. Ya gue Kayak juga bingung sih. apa yang lu ekspektasiin gitu. Kalau gitu gue juga mau ikut protes deh. Gue kecewa juga. Gue mau Disney-nya bikin duyungnya agak oriental boleh gak? Nanti ada yang kecewa lagi, kok nggak kulit putih gitu kan. Maksud gue kayak kayak apa ya, eee, ini pada marah-marah gitu kan, aneh banget kayak dulu, terus kayak pada komen, "Emang kalian mau, kalau Cinderella-nya black?" Gitu. Lah, Ya, ya gak apa-apa. udah ada film Black Cinderella dan nggak apa-apa karena emang nggak ada black background culture kecuali, "Emang kalian mau kalau Mulan black atau white?" Ya nggak mungkin, kan Mulan kan originnya dari China. Ya, kalau dia Beda cerita. emang ada backstory dia latarnya di Cina gitu ya. Betul banget. Terus juga kasus-kasus kayak gini tuh, apa ya, kalau apa ya, selama dia nggak punya background story itu sebenarnya nggak apa-apa menurut gue diganti. Kayak contoh, lu tau nggak sih film Avatar: The Legend of Aang? Tahu. Itu kan dibikin live action kan. Itu tuh kalau kalian nonton itu menurut gue adalah the worst casting movie ever. Cast-nya tuh parah banget karena semuanya tuh kulit putih. Bahkan Avatar itu kan harusnya Asian kan. Nah, itu lu boleh berhak marah gitu loh. Atau kalau Benar-benar. mungkin yang lebih terkenal lagi ini, film Doctor Strange. Aduh, The Ancient One, ya Oke. Doctor Strange The Ancient One. Itu dia kulit putih loh. Harusnya The Iya Ancient One benar. itu adalah Asian. Karena dia di, apa sih negara apa tuh? Di Kathmandu, Nepal gitu kan. Itu harusnya Asian, tapi dibikin itu lu boleh berhak marah. Itu emang banyak banget dihujat waktu itu Marvel karena whitewashing. Jadi kayak banyak kenapa jadiin karakter kulit putih gitu loh. Iya, atau enggak kalau menurut gua netizen itu berhak marah kalau emang perwujudan Arielnya ini bukan Putri Duyung, tapi Dugong.
The Little Dugong kan The Little Mermaid. Anjing. Ya kan? Kalau itu kan emang bukan, berarti kan kalau itu kan emang berarti Disney-nya tidak adaptif dong. Bikin Betul. Little Mermaid tapi jadinya pada ikan dugong. Karena lu udah singgung juga adaptif, Kak. Ini ya, karena kan film apa sih The Little Mermaid atau film Disney yang lain ini kan adapting dari movie kan. Maksudnya dari cerita kan, dari legendnya mereka kan, dari legendanya. Namanya Mm-mm. adaptasi itu gue mau ngingetin ya, semua adaptasi itu bisa dirubah dari karakter, dari apa sih latar belakang tempat gitu loh. Soalnya kan itu namanya adaptasi. Mm-mm. Kecuali yang nggak boleh dirubah adalah jalan cerita atau plotnya Iya, gitu. inti Jadi sarinya. ya selama itu nggak mengganggu ceritanya, itu lu boleh ganti. Contohnya lah si Ariel ini, Mm-mm. karakternya Black gitu. Ya itu nggak apa-apa karena kan nggak ngeganggu juga kan. Iya, benar. Ingat adaptasi itu bisa diganti guys. Maksudnya nggak selalu harus stok sama kayak cerita aslinya gitu. Mm-mm. Ya, contohnya kayak film terakhir yang gue nonton, Miracle in Cell Number Seven yang Indonesia, ya Mhm. secara cerita mirip sama yang versi asli yang Korea. Cuma ya pasti adaptif dong, Betul. suasananya, habis itu pakai ada Mhm. beberapa pakai bahasa daerah Indonesia, habis itu kayak Mhm. suasana penjaranya tuh ya yang di Korea dan Indonesia ya beda gitu loh. Tapi tetap Betul. ceritanya intinya sama, tapi dengan kultur dan budayanya ya ikutin di sini gitu, adaptif jadinya. Iya, nah disesuaikan kan maksudnya sama dan itu it's Mm-mm. fine karena ya balik lagi ke pengertiannya adaptasi gitu loh. Yes, betul ya. Kalau untuk gue sih Black Ariel ya gak usah dipermasalahkan lah. Ntar filmnya keluar juga pada nonton. Lagian yang anak kecil juga kayaknya yang penggemar Disney senang-senang aja, kayaknya cuma yang gede-gede doang yang nggak waras, yang marah-marah. Percayalah, yang marah-marah juga pasti ntar nonton. Iya, bener 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 bener. Percayalah, ujung-ujungnya juga pada nonton. Bener, orang ya udah maksudnya it's a movie gitu loh, nggak merugikan siapapun dan ini juga kan mungkin lambang dari representasi ya, jadi banyak banget kayak kan tagline-nya Disney mungkin sekarang everyone can be a princess gitu kan. Jadi ya nggak peduli lu siapapun dan warna kulit lu apa, agama lu apa, lu dari mana, lu bisa jadi princess gitu. Gue jadi kepikiran lagi, jangan-jangan ini teknik marketing juga, San. Emang emang kalau menurut gua, Disney itu lebih, apa ya, ini merupakan salah satu teknik marketing yang kayak lebih, apa ya, open gitu loh. Karena kan dulu kan emang kalau zaman dulu kan dibuat semua karakternya white, karena emang kan belum belum apa ya, belum sadar gitu loh, belum, sadar akan isunya penting ini. Jadi sekarang dibuat black, terus juga lebih ke ini nggak sih, mungkin kalian juga sadar banyak banget LGBTQ characters di film-film Disney atau film-film di general, film-film secara general di luar gitu. Karena menurut gua emang itu marketing gitu biar banyak yang nonton gitu loh. Makin dihujat, makin banyak yang nonton. Betul. Nah ini dari tadi kita ngomongin film ya. Ini kan film Ariel ini film luar ya. Kita juga ada ini Bel. Kita move on ke topik selanjutnya ngomongin film juga. Tapi ini jadi topik terakhir yang kita bahas di episode kali ini. Oke. Ini adalah berita membanggakan di mana salah satu film Indonesia yang udah kita bahas juga kalau nggak salah di beberapa episode lalu yaitu Ngeri Ngeri Sedap ini masuk nominasi Oscar sebagai film fitur internasional terbaik 2022. Wih, gila-gila keren. Kita tepuk tangan dulu, guys. Kalau menurut lu ini nggak sih pantas nggak sih masuk ke nominasi Hmm, Oscar? pantes banget. Dan ini adalah salah satu film Indonesia terbaik yang gue tonton di tahun 2022 ini. Ini film Setuju, paling bagus. setuju, Gue setuju banget. bangga sih kayak film ngeri-ngeri sedap. Pokoknya kalau emang kalian belum nonton ya segeralah ditonton ya guys. Aduh iya Pak, nah, tapi sekarang sih udah nggak ada kayaknya di bioskop ya. Mungkin nanti tunggu dirilis di platform ini ya streaming kalian Hmm. tonton karena bagus banget dan ya waktu itu gue juga gue sayangnya waktu itu nonton trailernya sih jadi kurang nggak tapi nggak berkurang excited sih pas gue nonton trailer ih kayaknya filmnya bagus dia lucu gitu kan gue tuh cuman ngarahin lucunya doang kalau film kayak gini di Indonesia gitu Iya, iya, benar-benar. gue ajakin lah nonton ke keluarga
Ternyata cuy, itu nggak cuman lucu doang, tapi kayak wow, itu Ya, emang gue setuju itu film paling bagus di Indonesia 2022. ya benar. Dan menurut gue ya pantas banget dia masuk Oscar gitu. Iya, benar benar benar. Dan juga kan ini ya, menunjukkan apa sih, scene-scene-nya tuh bagus-bagus banget nggak sih? Kayak Danau Tobanya itu kayak keren nggak sih? Bener-bener. Jadi kayak bukan film Indonesia biasa, tapi bener-bener kental sama budaya. Kalau menurut gue Bener. di film Dan Ngeri-Ngeri iya. Sedap. Dan advertisement-nya jadi bukan kayak Indonesia kan cuma Bali 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 gitu kan. Ini Iya. ditunjukin juga, di Danau Toba dan culture-nya juga kan biasanya kita kental dengan culture, Jawa mungkin di film ya Jawa atau mungkin kalau misalnya Medan pun kayak kita cuma dikasih tahu serintilan dari, logatnya doang kan. Tapi Iya ini tuh benar. bener-bener didalemin, culture atau kebudayaan orang Batak tuh kayak gimana sih, keluarga Batak tuh kayak gimana sih. Itu yang menurut gua kita jadi belajar dan juga makin seru gitu filmnya. Yes, betul banget. Setuju. Gue berharap film Ngeri-Ngeri Sedap nanti di Oscar 2023 bisa menang. Gue sangat berharap itu. Iya gue juga sih biar aduh. Dan ini film kedua ya katanya ya? Iya Film pertama apa? benar. Film pertama yang masuk nominasi Oscar itu di tahun berapa ya? Gue lupa sih ya. Naga Bonar pokoknya. Dan ini adalah film kedua, yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. Wis, keren banget ya. Semoga Ya, makin banyak ya kayak film-film Indonesia yang memiliki kualitas yang sangat bagus ya. dan bisa menembus pasar internasional. Sebenarnya yang sekarang juga ada banyak sih kayak Ngeri-Ngeri Sedap, terus Pengabdi Setan, terus juga Mm-mm. Mencuri Raden Saleh yang bentar lagi mau masuk pasar Malaysia dan Asia Tenggara. Wih, gila keren sih. Sekarang film Ya, Indonesia keren. tahun ini keren-keren gak sih? Kayak bingung banget Iya, kayak gue sampai pusing anjir bagus banget banget banyak banyak film bagus maksudnya. iya betul-betul. Setuju, setuju. Tapi menurut gue emang yang paling bagus sejauh ini adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Keren sedap betul. The best. Kalian harus Semoga banyak film-film bagus lagi yang bermunculan dan menembus pasar internasional dan mendapatkan penghargaan selayaknya dan juga support dari ini ya yang penting penonton dari Indonesia juga ya karena sekarang aja film tertinggi kita kan di 9 juta penonton ya, di 90 juta nonton. penonton. Semoga bisa lebih ya, mungkinnya rakyat Indonesia banyak, semoga bisa sampai 20 juta, 30 juta gitu, biar keren film-film Indonesia makin banyak yang nonton. Mantap. Oke deh. Kayaknya update kita di bulan September sekarang cukup kali ya. Ya, udah cukup kita membicarakan topik-topik panas di bulan September ini. Ya, mulai dari berita duka, berita sedih, sampai berita yang membanggakan. Betul. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian setuju nih sama topik-topik yang kita bahas tadi, coba deh komen. Kira-kira dari semua topik yang kita bahas tadi, yang paling seru yang mana? Kalian juga bisa follow media sosial kita di @freetalkpodcast. Dan kalian juga bisa dengerin episode-episode kita lain di streaming platform service favorit kalian. Dan jangan lupa buat share, komen, like, terus juga subscribe dan follow semua sosial media kita. Terus dukung kita biar kita bisa menerbitkan episode-episode selanjutnya, biar kita bisa berdiskusi bareng lagi ke topik-topik seru ke depannya. Dan ya, semoga kalian sehat terus dan bahagia terus. See you on the next episode. Bye! Bye!